Baik, selamat pagi untuk kita semua yang Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara kita yang di Amerika. Eee, Pagi ini tanggal 7 Oktober ya, 2023 di Indonesia, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang, dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal, dan ini adalah baru di chapter 1 dan ini adalah pertemuan ke-6 ya. Mungkin sekitar 2 pertemuan lagi kita akan selesai untuk chapter 1. Dan chapter 1 ini seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya berjudul tentang Injil ya, atau, kita lihat di sini, eee, pekabaran Injil, the gospel message. Jadi, sebelum kita mulai, kita akan review sedikit apa yang kita sudah pelajari beberapa waktu lalu, sebelum kita akan mulai dengan pelajaran yang baru. Ya, ya ini adalah, eee, summary atau ya summary dari pelajaran yang lalu yang disusun sendiri oleh Wagoner, dan kita akan review dan kita akan lanjutkan pelajaran pada saat ini. Jadi, ini poin pertama adalah Injil adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Jadi, terus keselamatan hanya dengan kuasa Tuhan, dan dimanapun kuasa Tuhan Tuhan, di situ ada keselamatan. Jadi, poin pertama, Injil adalah kuasa Tuhan. Dan di mana ada kuasa Tuhan, di situ ada keselamatan. Atau dengan kata lain, di mana ada Injil, di situ ada keselamatan. Dan kita tahu di sebelumnya kita juga sudah pelajari bahwa Injil adalah kuasa untuk menyelamatkan. Jadi ini keselamatan dengan Injil itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Terus dibilang, poin nomor 2, Kristus adalah kuasa Tuhan. Kristus adalah kuasa Tuhan. Jadi Injil adalah kuasa Tuhan, Kristus adalah kuasa Tuhan. Berarti Injil adalah Kristus itu sendiri dan sama dengan adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Terus poin nomor 3, tetapi keselamatan Kristus datang melalui salib. Oleh karena itu, salib Kristus adalah kuasa Tuhan. Jadi salib adalah kuasa Tuhan, Injil adalah kuasa Tuhan, Kristus adalah kuasa Tuhan. Jadi ini suatu kesamaan yang kita bisa dilihat, maka kita bisa lihat. Makanya Wagoner mengatakan kalau kita memberitakan Injil harus ada apa? Harus ada salib dan harus menyatakan tentang apa? Penciptaan. Belum sampai situ, tapi kita akan bahas itu ya. Terus jadi pemberitaan tentang Kristus dan dia yang disalibkan adalah pemberitaan Injil. Nah, itu yang tadi ya. Terus poin kelima dibilang kuasa Tuhan adalah kuasa yang menciptakan segala sesuatu. Nah, itu yang tadi ya. Injil adalah kuasa Tuhan, Kristus adalah kuasa Tuhan, salib adalah kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan adalah penciptaan. Jadi ini ada beberapa hal yang berkaitan. Injil adalah kuasa Tuhan, adalah Kristus, adalah salib, adalah apa? Penciptaan. Jadi kuasa penciptaan adalah kuasa penyelamatan, yaitu dalam Kristus, dan ini adalah Injil, dan inilah yang akan menyelamatkan. Nomor 6, hal ini demikian karena Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Iya, kita tahu ya, Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Terus poin ketujuh, bukan hanya itu, tetapi dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Terus dibilang, ini adalah pernyataan misteri yang hanya dapat dipahami oleh pikiran Tuhan. Jadi, terus nomor 8 ya. Misteri Injil adalah Tuhan dimanifestasikan dalam daging manusia. Jadi ini, kalau kita pelajari waktu lalu, misteri itu adalah sesuatu yang
kita ingin tahu ya, kita ingin tahu atau masih belum jelas, masih teka-teki atau belum terbuka rahasianya. Dan kita baca waktu lalu, ini adalah misteri yang berabad-abad belum diketahui dan sekarang ini dibukakan. Dan misteri Injil adalah Tuhan dimanifestasikan dalam daging manusia. Kristus di bumi adalah Tuhan beserta kita. Jadi Kristus yang berdiam dalam hati manusia oleh iman adalah seluruh kepenuhan Tuhan di dalam mereka. Jadi ini yang kita pelajari ya. Injil, kuasa Tuhan, kuasa yang mana dia menyelamatkan manusia. Dengan kuasa yang sama dia menciptakan seluruh isi dunia. Bahkan ada semua yang diciptakan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, kuasa yang sangat besar yang dibilang di sini bahwa misteri Injil adalah apa? Kristus atau kuasa itu, kuasa penciptaan, kuasa keselamatan berdiam di dalam hati manusia oleh iman. Adalah apa? Seluruh kepenuhan Tuhan di dalam mereka. Jadi ini adalah suatu hal yang luar biasa, saudara-saudara, di mana hal yang sangat besar, kuasa yang sangat besar berdiam dalam diri kita manusia. Terus nomor 9 dibilang, dan ini berarti tidak kurang dari kuasa penciptaan Tuhan yang bekerja dalam manusia melalui Yesus Kristus untuk keselamatan mereka. Jadi siapa ada dalam Kristus adalah apa? Ciptaan baru. Kita ini buatannya diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi bagaimana kita bisa diselamatkan dari dosa? Adalah kuasa Injil yang tinggal dalam diri kita. Jadi kuasa penciptaan yang sangat besar itulah yang bisa menciptakan apa? Hati kita yang baru. Menciptakan hati kita yang baru. Jadi ini sangat luar biasa ya, rencana keselamatan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dan kita akan pelajari pada pagi ini tentang rencana keselamatan yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita ketika kita diciptakan. Dan walaupun kita jatuh dalam dosa, sudah ada rencana keselamatan yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita. Makanya di sini dibilang, terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus ya, yang telah mengenyakan segala berkat rohani dalam surga melalui Yesus Kristus. Oke. Ini adalah ringkasan sedikit apa yang kita sudah pelajari waktu lalu, dan kita akan lanjut untuk pembahasan pada pagi ini atau sabat ini di Indonesia. Dan mungkin sebelum kita lanjut untuk pembahasan kita pada pagi ini, ada yang mungkin mau tambahkan sesuatu sebelum kita lanjut, mau tambahkan sesuai hal-hal yang sudah kita pelajari waktu lalu. 30. Belum ada ya mungkin ya. Jadi waktu lalu juga kita sudah pelajari bahwa ketika manusia jatuh, apa yang hilang saudara-saudara? Semuanya hilang ya. Jadi seperti kita ketahui, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia memiliki power atau dominion ya. Dia memiliki kuasa atas seluruh makhluk yang Tuhan sudah ciptakan. Tetapi ketika manusia berdosa, semua itu hilang. Semua kekuasaan manusia itu hilang. Nah, kita akan lanjut 30.6. Ya. Kemarin sampai di sini yang dibahas oleh Brother Ebing. Dibilang, sehingga sama pasti seperti Yesus mati dan bangkit kembali, dan sama pasti dengan kematian dan kebangkitannya, orang-orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Demikian juga pasti warisan yang hilang dikembalikan kepada mereka yang ditebus. Ini yang terakhir, kalimat yang terakhir yang kemarin kita bahas. Dan kita akan mulai dengan judul kecilnya, Dunia yang akan datang. Jadi ini judul besarnya adalah Everlasting Covenant atau perjanjian kekal. Ini adalah suatu perjanjian kekal yang Tuhan berikan kepada manusia ya. Ini adalah janji-janji yang Tuhan berikan. Oke. Ini
Judul kecilnya Dunia yang Akan Datang. Hal ini ditunjukkan dalam kata-kata pertama dari buku yang dikutip dari kitab Ibrani. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Nah, jadi yang sedang kita bicarakan ini bukan kepada malaikat ya, tetapi kepada siapa ya, kita akan lihat. Apakah dia yang kemudian menempatkan dunia yang akan datang untuk tunduk kepada manusia? Ya, karena ketika bumi diciptakan, dia menyerahkannya kepada manusia, dan Kristus telah mengambil keadaan manusia jatuh untuk menebus dirinya dan miliknya yang hilang. Karena dia datang untuk menyelamatkan yang hilang, dan karena di dalam dia kita telah memperoleh warisan. Jelaslah bahwa di dalam Kristus kita menundukkan dunia yang akan datang, yang tidak lain adalah bumi yang diperbaharui seperti sebelum kejatuhannya. Jadi ini suatu janji bagi kita, saudara-saudara, ketika Tuhan akan memberikan dunia yang baru kepada kita. Kita tetap akan sama seperti waktu Tuhan menciptakan manusia. Dia memberikan power ya kepada kita, dia memberikan kuasa kepada kita, dia memberikan kuasa kepada kita untuk mengontrol atau mengatur seluruh ciptaannya. Nah, nanti setelah dunia yang baru akan tiba, hal yang sama juga akan menjadi bagian kita ya. Kita akan tetap akan ada kuasa untuk ini, untuk dibilang untuk menundukkan dunia yang akan datang, yang tidak lain adalah bumi yang diperbarui sebelum kejatuhannya. Jadi sebelum kejatuhan kita akan mengatur dunia atau ada kuasa terhadap dunia yang akan datang juga akan ada kuasa yang sama ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Hal ini ditunjukkan juga dalam nubuatan Yesaya. Mereka semua pembuat berhala akan menjadi bingung, tetapi Israel akan diselamatkan dalam Tuhan dengan keselamatan yang kekal. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang benar. Jadi ini janji Tuhan kepada manusia untuk memberikan apa yang telah hilang sebelum mereka berdosa. Jadi ketika mereka berdosa, semuanya hilang, tetapi ketika nanti akan ada bumi yang baru, yang hilang itu akan kembali. Jadi ini rancangan Tuhan dibilang tidak akan pernah gagal ya. Mari kita lanjut ya, sebelum kita lanjut ya. Dia bilang Tuhan tidak gagal. Tuhan membentuk bumi untuk didiami, dan karena dia mengerjakan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri, pastilah rancangannya akan terlaksana. Bye, have a good weekend. Akan terlaksana. Tetapi ketika dia telah menjadikan bumi, laut, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, dan manusia di atas bumi, dia melihat segala sesuatu yang telah dia jadikan, dan lihatlah itu sangat baik. Terus dia bilang, kemudian karena rencana Tuhan akan dilaksanakan, jelaslah bahwa bumi ini masih belum dihuni oleh orang-orang yang sangat baik di waktu di mana bumi ini akan berada dalam keadaan yang sempurna. Jadi, saudara-saudara, ini dibilang rencana atau tujuan Tuhan tidak akan gagal. Jadi ketika dia menciptakan bumi ini, menciptakan manusia, kira-kira apakah dia tahu manusia akan jatuh atau tidak? Apakah dia yang berkuasa yang mengetahui masa depan tahu enggak kalau ini
manusia akan jatuh atau tidak? Tentu saja dia tahu ya. Gimana, Bing? Dia tahu atau tidak, Bing? Iya, pasti tahu ya. Pasti tahu ya. Tetapi kenapa dia masih tetap menciptakan manusia yang dia tahu akan jatuh? Ini makanya dibil ya, Bing. Ya, itulah kasih Tuhan. Iya, karena dia tahu apa yang dia sudah rencanakan tidak gagal. Walaupun kelihatan gagal ya, saudara-saudara, akan ada kejatuhan. Tetapi semuanya sudah direncanakan. Mungkin kita punya pemikiran manusia ya, kalau misalnya ini mau jatuh, ngapain ciptakan manusia ini? Mending tidak diciptakan supaya tidak ada yang mati kan? Tapi ini semua sudah rancangan Tuhan bahwa ketika Dia menciptakan manusia untuk tujuan yang baik, apapun yang akan terjadi, tujuannya akan tetap tercapai. Walaupun dia itu harus mati. Jadi ini kita lihat ya, ini rencana Tuhan. Jadi ketika Dia mau menciptakan manusia, Dia rencanakan manusia itu sama seperti Dia ciptakan sesuai dengan gambarnya ya, saudara-saudara, yang kita semua tahu. Dan ketika Dia ciptakan manusia, Dia menciptakan bumi selama 6 hari, dia bilang itu belum belum baik. Semua dia bilang dia ciptakan semua baik, tetapi ketika Dia menciptakan manusia dan dia bilang itu apa? Sangat baik kan? Dia ciptakan itu sangat baik. Dan manusia diberikan kuasa untuk mengatur segala ciptaan yang ada. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, kuasa itu hilang. Kuasa itu hilang. Kuasa untuk mengatur semua ciptaan Tuhan hilang. Nah, rencana keselamatan ketika manusia jatuh, rencana keselamatan sudah ada ya, saudara-saudara. Rencana keselamatan, jadi Tuhan, jadi rencana keselamatan Tuhan tempatkan, eh, Tuhan sudah rencanakan bagaimana Dia bisa menyelamatkan manusia dengan kuasa yang sama bagaimana ketika Dia menciptakan manusia. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, berdosa, di awal-awal kita baca bahwa Dia menempatkan suatu keinginan untuk memiliki kuasa atau memiliki power. Dan kita tahu power yang dimaksud Tuhan adalah kuasa untuk memiliki power atau kuasa untuk memiliki Injil ya. Dan kita tahu Injil itu adalah apa? Kuasa yang menyelamatkan. Jadi Tuhan tanamkan kita untuk mau sesuatu untuk menyelamatkan kita. Mau sesuatu kuasa yang bisa menyelamatkan kita ya. Dan ini adalah rencana keselamatan di mana Dia kuasa itu yang menciptakan, kuasa yang menyelamatkan, kuasa ini juga yang mau akan tinggal dalam diri kita, sehingga dengan kuasa ini kita bisa diselamatkan. Inilah yang menjadi misteri selama bertahun-tahun, dan ini yang menjadi misteri bertahun-tahun, dan sudah dibukakan sekarang bahwa di mana kuasa itu apa? Bisa berdiam di dalam diri kita. Dan walaupun tampak gagal ya, saudara-saudara, ketika kita lihat bahwa, aduh ini kuasa itu tidak bisa kelihatan dalam diri kita manusia. Karena mungkin ada suatu hal yang belum kita miliki ya. Terus dibilang, kita lanjut ya. Dibilang, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat dan memberinya kuasa atas pekerjaan tangannya. Karena itu, Dia adalah Raja, dan seperti yang ditunjukkan oleh mahkotanya, kerajaannya adalah salah satu kerajaan yang mulia. Oleh dosa ia kehilangan kerajaan dan kemuliaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kemudian dibilang, kemudian Yesus melangkah ke tempatnya, dan melalui kematian yang Dia rasakan untuk semua orang, Dia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ini adalah manusia Kristus Yesus yang telah memenangkan kembali kekuasaan yang hilang dari manusia pertama Adam. Dia melakukan ini agar Dia bisa membawa anak-anak kepada kemuliaan.
Di dalam Dia kita telah memperoleh warisan, dan karena Dia adalah manusia Kristus Yesus yang sekarang berada di hadirat Tuhan demi kita. Jelaslah bahwa dunia yang akan datang, yang adalah bumi baru, kekuasaan pertama masih menjadi bagian manusia. Jadi kita ketahui ya saudara-saudara, Kristus adalah anak Allah. Dan kepada anak ini, jadi sebagai anak, Bapa memberikan segala sesuatu yang Dia miliki ya. Sama seperti kita juga manusia, kayak seperti anak saya memiliki nama saya, nama belakang saya, dan warisan-warisan apa yang saya miliki juga menjadi bagiannya. Sama seperti Kristus ya. Apa yang dimiliki Bapa dimiliki oleh Dia. Dan kita juga disebut anak-anak Allah ya, anak-anak Bapa. Anak-anak Bapa. Jadi apa yang dimiliki Bapa, kita juga bisa miliki. Jadi makanya kalau kita lihat ya di bagaimana Kristus ketika Dia datang ke dunia ini, waktu malaikat memberitakan kepada gembala-gembala di padang bahwa bahwa akan lahir penyelamat ya saudara-saudara. Kita tahu penyelamat yang akan datang untuk menyelamatkan kita, Tuhan yang dalam keadaan manusia, Tuhan yang lahir dalam daging manusia. Jadi ini dibilang ini adalah Injil karena kenapa? Yesus adalah contoh di mana manusia yang dalam yang di dalamnya adalah ada Tuhan. Jadi Tuhan keilahian di dalam diri manusia. Jadi Tuhan di dalam diri manusia. Jadi bagaimana Dia bisa mengalahkan segala segala atau bisa melawan segala dosa, atau bisa menang atas segala dosa atau cobaan, yaitu apa? Oleh keilahian di dalam dirinya manusia. Kita tahu di dalam dirinya manusia, sebagai manusia atau sebagai daging, ada kecenderungan untuk berdosa ya saudara-saudara. Di dalam manusia ada kecenderungan untuk berdosa. Buktinya apa? Bahwa Yesus itu yang adalah daging bisa berdosa. Buktinya adalah setan mau untuk cobai Dia. Seandainya kalau Dia tidak bisa berdosa, tentu saja setan tidak akan berani untuk mencobai Yesus. Karena nggak mungkin dia mau, buat apa saya buang-buang waktu untuk cobai Dia kalau Dia tidak bisa berdosa. Karena Tuhan Yesus itu bisa berdosa, makanya setan coba untuk mencobai Dia. Nah, ini dia. Dan Yesus bisa menang karena ada Dia punya keilahian di dalam dirinya ya, atau ada Tuhan di dalam dirinya. Nah, dan Yesus ini adalah anak Bapa ya, dan kita juga anak Bapa. Jadi bagaimana kita bisa menang dalam setiap pencobaan? Harus ada apa? Tuhan di dalam diri kita, atau ada Yesus di dalam diri kita. Ini adalah suatu janji bagi kita. Ini adalah suatu misteri yang selama berabad-abad tidak diketahui orang, dan sekarang dibukakan bahwa apa? Yesus itu bisa berdiam di dalam diri kita manusia. Dan ini covenant yang kekal yang bisa kita miliki, bahwa bagaimana kita bisa menang dari dosa, kita bisa diciptakan hati yang baru oleh apa? Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan ini apa yang sudah kita baca juga, bahwa kekuasaan pertama, bagaimana sebelum kita jatuh dalam dosa, kita akan apa? Miliki lagi ketika kita akan tiba di dunia yang baru nanti ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut. Ini mungkin poin-poin yang masih sama seperti yang kita pelajari waktu-waktu lalu ya. Mungkin ada yang mau kasih tambahan sebelum kita lanjut. Silakan, Bik. Ya, Lon. Ya, jadi teman-teman, ini apa namanya? Apa yang dibuat oleh penebusan Yesus
atau Injil. Nah, Injil itu seperti yang kita sudah pelajari kemarin, itu tujuannya adalah untuk memulihkan, menebus. Menebus artinya membayar kembali apa yang hilang atau memulihkan kembali apa yang telah hilang. Nah, apa yang hilang dari manusia Ya. itu adalah kemuliaan dan kekuasaan yang Tuhan telah berikan ya waktu pertama kali diciptakan. Dan ketika Tuhan menebus manusia ya, menebus manusia oleh yang kita tahu ya, oleh pemberitaan Injil. Nah, itu membalikan kembali apa yang hilang sebenarnya. Ya. Hmm. Jadi Injil itu bukan hanya sekedar eh, mengubah catatan kita ya di surga, tapi itu betul-betul membalikan keadaan kita yang hilang. Gitu. Jadi apa yang hilang pada saat manusia diciptakan, tujuan Injil adalah itu dikembalikan lagi kepada manusia. Ya. Dan nah itu yang pertama ya. Baru yang kedua adalah eh, ini istilah ya, bagaimana kita mendapatkan apa yang hilang tersebut. Ini ada istilah di sini di dalam Kristus ya. Mana yang tadi ya? Pokoknya kita telah Ya. baca tadi, kita lupa di Oh. mana. Di bawah itu, di bawah. Jadi istilah-istilah kalau kita temui ya, kita temui istilah-istilah Paulus mengenai di dalam Kristus, di dalam Dia, itu sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana eh, kita mendapatkan berkat-berkat yang dimenangkan atau dimiliki oleh Yesus itu ketika kita sadar bahwa Dia ada di dalam kita gitu. Jadi teman-teman, istilah di dalam Dia yang seringkali kita temui di dalam tulisan-tulisan Paulus itu dalam penjelasan yang kita telah ikuti ya sepanjang pelajaran kita dari awal, ternyata itu adalah penjelasan mengenai bagaimana kita mendapatkan berkat-berkat yang hilang ya, yang hilang dari penciptaan. Itu berkat-berkat itu kita dapatkan ketika Yesus kita tahu ada di dalam diri kita. Jadi ketika Paulus berbicara di dalam Dia kita mendapatkan banyak hal ya, banyak hal yang kita dapatkan itu dalam pengertian kita tahu bahwa Kristus itu berdiam di dalam diri kita. Jadi dengan menyadari Kristus berdiam di dalam diri kita dan Dia telah memenangkan uh, semua ya yang hilang dari apa yang telah hilang dari yang Tuhan telah ciptakan kepada manusia, itu yang menjadi milik kita di dalam Kristus atau ketika kita sadar Kristus diam di dalam diri kita. Oke, itu aja. Oke, Terima thank kasih. you, Bing. Itu ya. Ini memang untuk menyadarkan kita ya, bagaimana Kristus diam dalam diri kita ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Ya, halo Li. Ya, oke, silakan. Ya, jadi memang betul ya waktu kalau kita baca di buku Kejadian, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kan dibilang di situ dikasih dominion, Ya. kuasa ya, kuasa. Dan Tuhan bilang kamu itu harus subdue atau taklukkan ini bumi di buku Kejadian. Dan semua hasil ciptaan Tuhan itu ada di bawah kekuasaan dari manusia. Mau binatang yang segala makhluk yang bergerak itu semua di bawah kekuasaan manusia. Jadi dengan kata lain, Adam itu menjadi raja di bumi. Iya kan? Ya, karena dia dimahkotai, dan kalau dia punya dominion atau kekuasaan dari mahkotai dan dia menaklukkan semua makhluk ciptaan hasil pekerjaan Tuhan, dia itu sebagai raja. Nah, permasalahannya kita masih tinggal di dunia ini, tapi kita itu tidak memiliki apa yang Adam miliki sebelumnya. Ya. Contohnya, kalau kita pergi ke camping atau kemana di hutan-hutan, manusia itu malah takut kepada binatang. Ya. Ada binatang ular kah, atau beruang, atau singa.
Tapi sebelum kejatuhan, binatang-binatang semua takut kepada Adam. Malah Adam menamakan mereka semua binatang di dunia. Jadi dia yang menguasai dunia ini. Nah, pada waktu dosa masuk, hilang itu semua. Jadi kita di dunia ini tidak ada kuasa sama sekali terhadap binatang-binatang, burung-burung, seperti itu. Mungkin ada anjing peliharaan yang kita pelihara, tapi seringkali pun anjing peliharaan pun bisa menggigit tuannya sampai tuannya juga bisa mati. Jadi kita lihat bahwa akibat dosa ini sepertinya semua itu menjadi musuh terhadap satu sama yang lain. Malah yang harus ditaklukkan, malah yang menaklukkan kita sebagai manusia. Nah, pada waktu Tuhan menebus kita, menebus itu kan membayar kembali sesuatu yang hilang. Jadi pada waktu Yesus menebus kita, semua yang Tuhan sudah rencanakan untuk diberikan kepada manusia dari pertama, itulah ditebus atau dibeli kembali untuk dikembalikan gitu kepada kita semua. Tetapi itu semua terjadi hanya di dalam Kristus, seperti itu. Kalau Kristus tidak mati di kayu salib, itu tidak akan bisa dikembalikan kepada kita, karena Tuhan itu bayar waktu dia mati di kayu salib. Dia menebus dengan darahnya sendiri. Jadi hasil untuk membayar kembali sesuatu yang hilang itu adalah hanya dengan kematian Kristus. Jadi ini adalah covenant atau perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa sesuatu yang hilang itu akan ditebus, atau yang Tuhan sudah tebus, atau akan dikembalikan. Apa yang dikembalikan? Yang hilang itu kita menjadi raja akan dikembalikan lagi. Kemudian ini dunia ini akan kita miliki kembali dan akan sabdu seperti apa yang Adam dan Hawa miliki sebelum jatuh ke dalam dosa, itu akan dikembalikan lagi kepada kita. Inilah perjanjian Tuhan kepada kita untuk mengembalikan lagi sesuatu yang sudah hilang, untuk di-give it back, dikembalikan lagi kepada kita manusia. Oke, itu aja, Li. Thank you. Oke, thank you. Ya, betul sekali ya. Jadi ini ada suatu janji bahwa apa yang dulu hilang akan kita miliki lagi ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Silakan. Mungkin ada yang suka. Selamat pagi. Oh iya, silakan. Halo, sorry, silakan Pak Esrom tadi. Oh ya. Ya. Jadi saya ingin menambahkan apa yang dikatakan Sister Joy tadi. Memang benar. Seandainya Tuhan tidak memberikan, Tuhan tidak mati bagi kita, maka kita tidak memiliki pengharapan untuk keselamatan. Justru dengan penebusan itu, maka kita manusia ini yang tadinya tidak berpengharapan, memiliki pengharapan, ada keselamatan yang menjadi tujuan kita kan. Artinya kehidupan kekal itu milik kita. Justru yang saat ini adalah Tuhan ingin memakai saudara dan saya sebagai orang yang telah ditebus ini untuk memberikan pengharapan yang sama kepada mereka yang sedang berada di dalam kegelapan, yang tidak memiliki pengharapan, yang tidak menyadari bahwa mereka ini harusnya selamat. Ini yang menjadi tantangan terbesar kita, karena banyak orang dalam kebenaran yang saat ini yang benar-benar tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Ini sudah hanya orang yang mengakui, melayani, dan mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan mereka yang orang-orang bisa melihat. Jadi masih sangat banyak orang yang termasuk diri kita yang belum sungguh-sungguh sebenarnya, yang Tuhan mau, yang orang mau lihat. Gitu. Ini menjadi tantangan terbesar kita saat ini sebenarnya. Silakan yang lain mungkin. Iya, betul sekali. Iya, terima kasih Pak Esrom. Iya, betul ya. Makanya ini adalah Injil lah ya, yang akan membuat kita sadar juga ya akan pentingnya bahwa atau bagaimana Tuhan sudah berkorban untuk kita ya. Dan
bagaimana Dia mau memberikan kita semua. Sebenarnya ketika kita jatuh dalam dosa ini, dalam dosa, kita menjadi budak dosa, keinginan untuk selamat pun kayaknya sudah nggak ada dalam diri kita manusia ya, karena keinginan kita adalah untuk berbuat sesuatu yang jahat. Tetapi ketika Injil pertama masuk, ketika Tuhan mengadakan permusuhan antara manusia dan ular, di situ keinginan untuk membenci dosa sudah mulai ada di situ. Itu adalah Injil pertama. Makanya itu dibilang di Injil pertama ya. Jadi ketika ada Injil pertama itulah bahwa baru manusia ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi walaupun mereka ingin melakukan sesuatu yang baik, mereka masih dibawa dosa. Makanya sama seperti Paulus bilang, aku ingin melakukan yang baik, tetapi bukan yang baik yang aku lakukan, tetapi sesuatu yang tidak baik. Nah, makanya itulah manusia ya, ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi yang tidak baik yang dilakukan ya, yang bertentangan dengan apa yang dia pikirkan. Tetapi ada Injil yang kita dengar lagi bahwa ternyata Injil itu bahwa Tuhan yang ada dalam diri kita, Tuhan berdiam di dalam manusia, Dialah yang akan melakukan segala sesuatu. Makanya sesuatu yang apa yang kita ingin lakukan baik, itulah yang kita lakukan yang baik. Karena Tuhan yang melakukan. Kalau kita yang sebagai manusia, kita mau yang baik, tetapi bukan yang baik yang kita lakukan. Bahkan Ellen White bilang, segala sesuatu yang baik yang manusia lakukan dicemari oleh dosa. Jadi, apapun yang kita lakukan sebagai manusia, itu adalah apa? Dosa. Makanya, ini adalah rencana keselamatan di mana Tuhan tinggal dalam diri manusia, sehingga yang melakukannya bukan manusia yang berdosa, tetapi Tuhanlah yang melakukannya dalam diri kita. Makanya di dalam pelajaran pembenaran oleh iman, tidak ada yang lebih baik dari satu orang pun. Saya tidak lebih baik dari siapapun di dunia ini. Tidak ada manusia yang lebih baik dari manusia yang lainnya. Semua adalah sama ya, saudara-saudara. Kalaupun kita diselamatkan, itu bukanlah perbuatan kita manusia, tetapi Tuhan yang ada dalam diri kita ya. Oke, kita lanjut untuk pelajaran selanjutnya ya. Bacaan selanjutnya. Kutukan yang ditanggung Kristus. Teks-teks berikut juga membuat hal ini nampak, yaitu demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi Ibrani 9 ayat 28. Jadi ini Kristus tidak akan berapa kali untuk mati di kayu salib, saudara-saudara. Dia hanya akan sekali untuk mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Terus kita lanjut. Ketika Dia dikorbankan, Dia menanggung kutukan itu agar kutukan itu bisa disingkirkan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat menjadi kutukan bagi kita. Karena ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung di kayu salib. Jadi hukum, jadi ketika Tuhan bilang, ketika kamu makan buah itu adalah ketika kamu makan buah itu, kamu akan mati. Itu adalah standar hukum. Jadi kalau makan, mati. Jadi hukum itu harus digenapi ya saudara-saudara. Kalau misalnya makan harus mati. Jadi ketika manusia makan, harus ada yang mati. Dan ini digenapi oleh Kristus di mana Dia menanggung dosa-dosa kita dan Dia mati di kayu salib ya. Terus kita lanjut. Tetapi ketika kutukan dosa menimpa manusia, kutukan itu juga menimpa bumi. Karena Tuhan berfirman kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, terkutuklah tanah demi engkau. Dalam kesedihan, engkau akan memakannya seumur hidupmu, juga menghasilkan duri dan rumput duri bagimu. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, harusnya kalau misalnya manusia yang jatuh, cuma manusia yang kena
getahnya ya istilahnya, atau kena akibatnya. Jadi kalau misalnya saya yang berdosa, saya sayalah yang menanggung akibatnya. Yang lain nggak perlu. Tetapi ini saudara-saudara, karena ini manusia yang memegang dominion waktu di bumi ini ya, waktu kita lihat bacaan sebelumnya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, bumi pun atau tanah pun, ini earth ya, bahasa translate-nya bumi, tetapi tanah pun semuanya kena akibat dari dosa ya. Terus karena manusia berdosa, tanah pun terkutuk. Dan dibilang dia akan menghasilkan duri dan rumput duri bagimu. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, ketika Kristus telah diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, mereka menganyam sebuah mahkota duri, lalu mereka meletakkannya di atas kepalanya dan bulu di tangan kanannya. Dan mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia dengan mengatakan, "Salam, Raja orang Yahudi." Dan mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukul kepalanya. Waduh. Jadi akibat dosa dari manusia, tanah pun kena ya. Tanah pun mendapat kutuk dan menghasilkan duri. Nah, hasil dosa itu, duri yang dihasilkan oleh tanah yang akibat dosa, itu diletakkan kemana? Kepala dari Tuhan Yesus ketika dia menebus dosa ini. Ini waduh, luar biasa ya. Ini akibat dosa bisa terlihat di kepala Yesus, di mana dia mati, ada apa? Mahkota duri, atau akibat yang pertama ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, atau manusia pertama jatuh menghasilkan duri, dan ketika Tuhan menebus dosa manusia, mahkota duri juga apa? Diletakkan di atas kepalanya. Kita baca ya. Jadi ketika Kristus menanggung kutukan yang menimpa manusia, dia pada saat yang sama menanggung kutukan bumi. Jadi ketika dia datang untuk menyelamatkan mereka yang telah menerima pengorbanannya, dia juga datang untuk memperbarui bumi. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, ketika Kristus menebus manusia, atau menebus manusia, dan nanti dia akan datang untuk ketika dia menjemput umat manusia, dia bukan juga memperbarui manusia, tetapi apa? Bumi juga akan diubahkan. Jadi ketika ada manusia yang baru, karena Kristus berdiam di dalamnya, manusia yang baru tidak akan diam di dalam bumi yang sudah diakibatkan dosa. Akan ada bumi yang baru, saudara-saudara. Ada bumi yang baru. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau tambahkan? Ini menarik ya. Ketika Tuhan menyelamatkan manusia atau memperbarui manusia, bumi pun atau tanah pun akan diperbaharui. Oke, ada yang mau tambahkan di sini? Sebelum kita lanjut. Ya. Oh ya, silakan. Brother sama jadi. Oh, ada brother. Ya, oke. Boleh. Silakan brother. Terima kasih, Bing. Jadi satu hal yang saya menarik bagi saya adalah ketika Yesus menanggung kutukan itu, ada satu hal yang terbesit di pikiran saya adalah bahwa kalau bukan Tuhan yang menanggung kutukan itu, maka manusia tidak akan kuat. Ya. Manusia tidak akan bisa menahan. Kenapa Tuhan? Pertanyaan yang timbul di pikiran saya, kenapa Tuhan yang menanggung kutukan dosa itu bagi dirinya, dia sendirinya bagi kita? Kenapa? Karena Tuhan ingin memberikan kita kesempatan. Dia memberikan kebaikannya kepada kita, kepada saudara dan saya setiap hari, sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai murid-muridnya. Supaya kita melihat kebaikannya, mengikuti dia, dan terus berakar di dalam Tuhan. Kenapa harus begitu? Karena pada saatnya tiba, hal yang sama yang terjadi kepada Yesus, itu akan terjadi kepada kita. Kapan? Setelah ketika 4 mata angin itu dilepaskan dalam kitab Wahyu. Setelah umat Tuhan dimeteraikan, maka semua hal yang Tuhan tahan pada kita itu
akan terlepaskan dan iblis akan dengan senang hati akan mencobai kita seperti apa dialami oleh Yesus. Jadi sementara cuaca yang masih baik di dalam kerohanian kita, saudara dan saya, sementara zona nyaman itu masih ada sama kita, apa yang perlu kita lakukan, saudara? Mempersiapkan diri, berakar di dalam Tuhan, berbuah-buah kebenaran. Kalau tidak, kita tidak akan bisa, saudara katakan, saya merasa kita tidak akan bisa bertahan kalau bukan saatnya sekarang. Hari ini, saat ini, untuk kita bisa menyadari keadaan kita, dekat kepada Tuhan, karena setiap saat kita semua harus menghadapi hal yang pernah Yesus alami ketika dia berada di dunia ini, ketika saat-saat sebelum kematiannya. Itu akan terjadi kembali kepada umat Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Esrom ya. Oke, silakan tadi Brother Ebing juga tambahannya. Ya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman, ini kita lagi berbicara mengenai dikembalikannya kekuasaan manusia ya, yang hilang pada saat dunia tidak lama ya sesudah dunia diciptakan. Nah, apa yang memungkinkan kekuasaan itu dikembalikan kepada manusia? Ya. Nah, dalam pelajaran ini sangat jelas ya. Itu hanya dimungkinkan ketika Kristus menanggung kutuk ya. Ketika Kristus menanggung kutuk yang seharusnya ditimpa atau dialami oleh manusia, itu yang memungkinkan ya, berkat-berkat yang mungkin dimiliki oleh manusia akhirnya bisa dimiliki ya oleh manusia. Dan teman-teman, ini kita lagi berbicara mengenai apa yang dibuat ya, apa yang dibuat oleh kematian Kristus ya, atau ketika Yesus menanggung kutuk, apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah dia telah menaklukkan dunia yang akan datang di bawah kakinya ya. Jadi dunia akan datang ini apa? Dunia yang diciptakan kembali. Dunia yang baru atau langit yang baru ya, yang seperti penjelasan yang tadi ya, yang kita ikuti di atas. Jadi ketika Yesus menanggung kutuk ya, ketika Yesus menanggung kutuk, ada kekuasaan ya yang hilang ya. Dan bagaimana kekuasaan yang hilang? Itu kekuasaan yang sama dengan yang diciptakan pertama dan kekuasaan yang nanti akan kembali, teman-teman. Jadi kekuasaan dan kemuliaan yang Tuhan telah ciptakan ya pada saat pertama yang hilang, kemudian yang akan datang yang langit yang baru dan bumi yang baru yang akan datang, itu hanya mungkin didapatkan oleh manusia oleh satu perbuatan ya yang Yesus buat, yaitu ketika dia menanggung kutuk. Dan teman-teman ini ini penting sekali ya, karena hanya ketika dia menanggung kutuk manusia ya dan seisi bumi, itu yang memungkinkan kita memiliki semuanya yang telah dijanjikan. Nah, tanpa itu teman-teman, itu tidak mungkin terjadi. Jadi kita bisa lihat ya sejauh mana pengorbanan Kristus untuk kita ya. Ini betul-betul luar biasa, teman-teman. Jadi itu bukan hanya sekedar mengesankan bahwa oh dia begitu begitu baik gitu, atau membangkitkan belas kasihan dari pengorbanannya. Tetapi tindakan penebusan itu betul-betul merupakan satu tindakan yang sangat di luar ya, di luar batas jangkauan pemikiran kita. Itu membalikan apa yang telah hilang dan memastikan ya apa yang diciptakan kembali itu akan didapatkan oleh manusia. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Ya, thank you, Bing. Mungkin ada lain lagi, saudara-saudara, yang mau tambahkan? Ya, halo, Li. Ya, silakan. Iya, jadi kita lihat ya, kalau Tuhan tebus, memang semua yang hilang atau jadi istilahnya kalau mau tebus itu mungkin ada orang, oke, kita pinjam uang
1 juta, kita hanya bisa bayar 900.000, 905, istilahnya dah. Tapi kalau Tuhan tebus, apa yang hilang semua itu memang dikembalikan semua, dan kita lihat sangat interesting ya yang Wagner coba berikan kepada kita pada waktu dosa masuk, kan bumi ini dikutuk. Salah satu kutuk itu adalah semak dan duri. Jadi pada waktu Tuhan menebus kita, itu semak dan duri juga itu diambil oleh, istilahnya kutuk itu ditebus, yang mana waktu Yesus mati di kayu salib, dia dimahkotai oleh mahkota duri, teman-teman. Aduh, jadi kematian kita tidak kita berdosa mati, Yesus sudah mati. Tanah pun yang kena kutuk itu semak dan duri, Tuhan Yesus juga mengambil kutuk itu. Jadi semua yang jadi kutukan itu diambil oleh Tuhan Yesus, dan dibayar semua itu oleh Tuhan Yesus. Kematian diambil semua penebusan itu sudah dibayar lunas. Jadi istilahnya gini, untuk menjadi untuk dunia baru itu semua Tuhan sudah bayar loh semuanya itu. Kita jadi anak-anak Tuhan melalui adopsi, itu sudah menjadi bagian kita gitu. Nah sekarang bagaimana itu akan real nanti untuk menjadi bagian kita, yaitu kalau kita di dalam Kristus, karena hanya di dalam Kristus lah, orang-orang di dalam Kristus lah yang akan menerima semua penebusan yang Tuhan sudah bayar dengan darahnya di kayu salib. Makanya salib Kristus itu harus ditinggikan. Karena apa, teman-teman? Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak dimahkotai dengan duri, mahkota duri itu tidak dibayar ya sama Tuhan Yesus. Istilahnya penebusan itu tidak lengkap, tapi semua yang hilang, kutukan itu semua Tuhan sudah ambil dan Tuhan sudah bayar untuk bisa manusia menikmati lagi akan dunia yang baru. Oke, thank you, Li. Ya, thank you. Ya, mungkin ada lain lagi? Ya, silakan Li. Ya, teman-teman. Jadi dari pelajaran ini, kalau kita bisa kalau kita masih ingat ya kata-kata Yesus ya kepada seorang pencuri di samping kanannya, pada hari ini juga kamu telah berada bersama-samaku di Firdaus. Kemudian ada juga kata-kata Paulus yang mengatakan oleh darah Kristus kita telah ditempatkan saat ini bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Teman-teman, ini bukan bicara akan, teman-teman. Jadi pada saat pencuri itu percaya terhadap Kristus, saat ini ya semua yang mungkin dimiliki oleh umat Tuhan yang akan datang itu dimiliki oleh pencuri itu saat itu. Begitu juga dengan Paulus, teman-teman, sama. Pada saat mempercayai Injil ya, semua yang mungkin dimiliki oleh umat Tuhan nanti dalam perjalanan waktu itu dimiliki saat ini, teman-teman. Nah, apa yang memungkinkan saat ini kita mendapatkan semua yang akan datang? Ya, ini adalah karena penebusan yang Yesus buat. Jadi penebusan yang Yesus buat bukan hanya menghapus catatan kita di sorga, tetapi menaklukkan dunia yang akan datang di bawah kakinya menjadi milik kita, teman-teman. Jadi teman-teman, ketika Yesus mengucapkan ya kata-kata hari ini juga kamu telah berada bersama-sama denganku di Firdaus, itu bukan hanya sekedar menyenangkan pencuri itu, tapi memang sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari saat ini, itu memang demikian. Begitu juga dengan kata-kata Paulus, teman-teman. Ketika Paulus bilang, ketika kita mempercayai Injil atau kalau nggak salah ya, di dalam darah Kristus, kita telah didudukan bersama-sama dengan Dia sekarang ini di kerajaan sorga. Oh, ini radikal loh, teman-teman. Bukan akan gitu, tetapi saat ini. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, inilah teman-teman yang harus kita pahami, penebusan yang dimiliki, yang dibuat oleh Kristus adalah menaklukkan dunia yang akan datang. Jadi sejauh itulah penebusan yang telah dilakukan oleh Kristus. Oke, itu aja, Li. Terima kasih. Oke, thank you, Bing. Oke, mungkin ada lain lagi yang mau tambahkan di sini sampai di sini. Ini sangat luar biasa ya kasih Tuhan bagi kita. Dia sudah ciptakan kita sebagai manusia, dan ketika kita jatuh, rencana keselamatan pun dibuat bagi kita.
Jadi ketika kita jatuh itu kita hilang ya, atau kehilangan segalanya dan kita hilang. Kalau dalam bahasa Rasul Paulus, kita telah dijual ya di bawah kuasa dosa. Dan walaupun dia yang menciptakan kita, istilahnya punya dia, ketika dia hilang, dia beli lagi ya. Dia beli lagi dengan dia punya darahnya sendiri untuk menyelamatkan kita. Aduh, ini kuasa yang dia ciptakan, kuasa yang sama dia tebus kita. Terus dia tanamkan dalam diri kita supaya memiliki kuasa itu supaya kita bisa diselamatkan. Jadi kalau mau dilihat ini, apa sih yang enggak Tuhan berikan untuk kita supaya kita diselamatkan? Tuhan yang sangat berkuasa itu berikan segalanya untuk kita diselamatkan. Ada keterangan Ellen White yang bilang ketika Tuhan memberikan Kristus, dia memberikan seluruh isi surga kepada manusia. Jadi segala upaya yang Tuhan bisa lakukan untuk kita bisa diselamatkan, dia sudah lakukan. Dan kita tahu upayanya itu atau dia punya kuasa itu kuasa yang sangat tak terbatas, dan kuasa yang tak terbatas itu digunakan bagaimana untuk bisa kita ini manusia selamat. Dan ini, aduh, ini sampai di sini ya. Dia sudah selamatkan manusia, bahkan hal-hal yang disebabkan oleh pelanggaran manusia, seperti bumi mengeluarkan hal-hal yang tidak baik seperti tanaman duri, itu pun diperbaharui. Hewan-hewan juga yang dulunya jadi buas karena dosa manusia, sekarang ketika bumi dipulihkan, mereka juga akan dipulihkan. Ini luar biasa ya. Tapi bagaimana manusia bisa dipulihkan? Hanya dengan percaya bahwa Kristus ada di dalam dia. Dengan mempercayai bahwa Kristus ada di dalam diri kita sebagai manusia, banyak hal yang akan terdampak ya saudara-saudara. Banyak hal yang akan terdampak. Entah itu tanah, apakah itu binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan yang terpengaruh oleh dosa akan juga diperbaharui. Hanya oleh ini ya, dengan pertobatan kita atau bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan yang berkuasa tinggal di dalam diri kita, dengan kuasa itu. Makanya ada tadi yang bilang, di mana ada kuasa atau ada Injil, di situ ada keselamatan. Jadi bagaimana kita bisa diselamatkan? Hanya oleh apa? Bagaimana Kristus, kita menyadari bahwa Kristus tinggal dalam diri kita dan percaya akan hal itu ya. Dan ini dia punya hasil-hasilnya, janji-janji Tuhan ketika Kristus tinggal dalam diri kita, kita menyadari hal itu dan percaya. Ini adalah janji-janji bahwa akan ada bagaimana apa yang sebelum hilang akan kita miliki kembali ya, atau ada perbaruan baik di tanah atau Tuhan akan memperbarui bumi atau tanah di dunia baru nanti ya. Oke, kita lanjut ya. Judul kecilnya Waktu Pemulihan. Karena itu Rasul Petrus berkata, dan ia akan mengutus Yesus Kristus yang sebelumnya diberitakan kepadamu, yang mana Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kisah 3 ayat 20-21. Jadi sementara waktu menunggu pemulihan itu, Kristus apa? Tinggal di dalam surga ya. Nanti setelah waktu dan setelah itu dia akan apa? Datang ya, seperti yang kita tahu. Terus kita lanjut. Jadi kita memiliki firman Kristus. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan di hadapannya akan dikumpulkan semua bangsa, dan dia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing, dan dia akan menempatkan domba di sebelah kanannya, tetapi kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, marilah kamu yang diberkati Bapakku, warisilah kerajaan yang dipersiapkan bagimu sejak dunia dijadikan.
Ini adalah yang menjadi perwujudan pekerjaan Injil. Waduh, ini luar biasa ya saudara-saudara. Jadi ada waktu Kristus sekarang di dunia ini, di surga, dia sedang menunggu suatu pemulihan. Dan ketika dia datang, dia akan memisahkan, akan ada dua kelompok antara domba dan kambing. Atau yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini kenapa ada dua ya? Setahu kita Tuhan memberikan keselamatan itu kepada semua orang. Tetapi kenapa akan ada dua kelompok? Harusnya semuanya bisa diselamatkan. Tetapi kenapa ada kambing dan domba? Harusnya semua menjadi domba karena Tuhan mati dan menebus bagi semua orang. Bukan cuma setengah-setengah. Tetapi ini akan ada dua kelompok. Mungkin ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Kenapa akan ada dua kelompok yang kambing dan domba? Sedangkan di awalnya kita tahu bahwa Injil itu salah satu syarat Injil adalah mencakup semua orang ya, mencakup semua orang. Kan ada 3 poin. Poin pertama, Injil itu kabar baik, Injil itu menyelamatkan dari dosa, dan ketiga, Injil itu mencakup semua orang. Tetapi ini akan ada dua, nggak semua orang yang diselamatkan. Kenapa? Dan ini dibilang ini adalah perwujudan pekerjaan Injil. Sedangkan Injil itu untuk semua orang, kenapa ini bisa terbagi menjadi dua kelompok? Atau enggak semuanya bisa diselamatkan oleh Injil ini. Ada yang mau tambahkan sejauh ini? Kenapa? Atau mau jawab? Kenapa akan ada dua kelompok sedangkan Injil ini diberikan untuk kita semua? Ali? Ya, silakan nih. Silakan. Dia punya jawaban di Roma 1 ayat 16 ya. Saya tidak malu, I'm not ashamed of the gospel. Saya tidak malu akan Injil itu. Ya. Karena Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kepada orang yang percaya. Ya kan? Karena tidak malu ya. Saya tidak malu akan Injil itu, karena Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan bagi orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Iya kan? Ya. Jadi di situ sudah jelas ya, walaupun Injil itu adalah kuasa Tuhan yang lagi kita bahas ya, kuasa Tuhan itu luar biasa, teman-teman. Dia punya kuasa penciptaan, dan kuasa itu menciptakan segala sesuatu. Dan di dalam salib itu juga adalah kuasa Tuhan. Nah, dan kita tahu ya, dan kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus itu sudah menaklukkan semua kuasa di bawah kakinya dia. Nah, kenapa ada orang yang binasa? Jawabannya di Roma 1 ayat 16. Ya. Orang yang selamat adalah orang yang percaya akan Injil itu. Sama dengan Yohanes 3 ayat 16 kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia kasih anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, ya kan? Dan kalau kita baca lihat seluruh Yohanes 3 itu pembicaraan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, dan itu mengenai Injil, itu dia menuju kepada pada waktu Musa ada Pak Ular di padang belantara. Itu dia punya cerita, dan itu di mana manusia itu bisa dilahirkan kembali menjadi manusia baru, atau Tuhan menciptakan kembali dari manusia lama menjadi manusia baru. Itu karena apa? Karena ada salib, ada kuasa. Ya. Dan kalau kita percaya, menerima itu gitu loh. Jadi walaupun Tuhan sudah berikan semua yang dia sudah berikan, tapi kalau kita tidak mau menerima, tidak mau percaya, tidak mau Tuhan Yesus bekerja di dalam kita, tidak mau menerima kuasa itu, Tuhan mau bikin apa gitu? Ya kan, there's nothing else Tuhan bisa bikin, karena yang akan diselamatkanlah orang yang percaya gitu. Oke, thank you. Terus ada lanjut ya. Ini setan pun percaya dan tremble kan? Dia percaya dan gemetar. Kenapa setan itu nggak bisa diselamatkan sedangkan dia percaya juga? Halo, ya. Jadi ini kan percaya ya. Kenapa ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan? Karena orang yang diselamatkan percaya, yang tidak selamatkan tidak percaya.
Dan setan ini dia percaya bahwa Tuhan itu ada dan dia gemetar akan Tuhan. Tetapi kenapa dia nggak termasuk di sini ya? Sedangkan dia percaya. That's a good question. Ya. Satan believe, Satan tremble, tapi dia tidak termasuk. Jadi kalau kita tidak salah ada yang khotbah yang A.T. Jones kasih di dia punya Third Annual Service itu, setan aja percaya. Jadi kalau kita lihat bilang percayanya itu setan itu percaya akan Tuhan itu berkuasa, Li. Iya, iya. Dia gemetar, Ini dia gemetar akan kuasa Tuhan, tapi dia tidak percaya atau dia tidak membiarkan kuasa Injil itu di dalam dia, ngerti lah. Iya, iya. Jadi Iya, itu. percaya itu adalah, ya, I can believe God. Wah, God is so powerful. Tapi hanya percaya dia punya kuasa Tuhan, tapi tidak membiarkan kuasa itu bekerja di saya untuk menciptakan kita manusia baru. Ya, setan juga begitu, dia tidak percaya. Iya. Hanya percaya akan luar kuasanya itu, tapi untuk membiarkan Yesus yang penuh kuasa itu bekerja di dalam kita, itulah yang setan tidak punya. Iya. Orang yang diselamatkan itu adalah orang yang percaya akan kuasa itu, yang bekerja, kuasa itu bekerja di dia. Bukan hanya, wah, Tuhan menciptakan langit dan bumi hebat, gitu, lihat itu matahari, bulan, dan bintang. Hanya sebatas itu, bukan seperti itu. Percaya akan bagaimana Tuhan akan menyelamatkan kita dari dosa kita. Itulah yang definisi percaya. Iya. Ya, oke, thank you. Thank you. Jadi setan percaya akan adanya Tuhan ya. Setan percaya akan adanya Tuhan dan dia takut akan keberadaan Tuhan itu ya, atau Tuhan itu. Tetapi yang membedakan di sini, kalau tadi ya Injil itu, misteri Injil adalah tadi yang kita sudah pelajari, misteri Injil adalah Tuhan berdiam dalam diri manusia atau Tuhan dalam daging manusia. Itu yang Injil itu ya, yang kita harus percaya itu bahwa Tuhan ada di dalam diri manusia. Itu yang setan nggak percayai. Buktinya apa setan nggak percaya bahwa Tuhan itu bisa berdiam dalam diri manusia yang berdosa? Buktinya apa? Dia berani mencobai Tuhan Yesus. Karena dia tahu Yesus itu manusia, 100% manusia atau daging. Makanya dia coba untuk mencobai Tuhan Yesus. Kalau dia tidak yakin, kalau dia tahu bahwa Tuhan diam dalam diri Tuhan Yesus, atau dia nggak akan mencobai Tuhan Yesus karena dia tahu dia akan kalah, saudara-saudara. Makanya sama dengan bagaimana keselamatan itu Tuhan berdiam dalam diri kita manusia. Itu sesuatu hal yang sulit bagi setan untuk percaya bagaimana Tuhan yang berkuasa itu bisa ada dalam diri kita manusia. Ini makanya ini kuasa Injil ini luar biasa. Makanya ini akan ada dua kelompok, orang yang percaya dan yang tidak percaya. Dan yang tidak percaya akan bersama-sama dengan setan yang tidak, bagaimana itu Tuhan bisa berdiam dalam diri manusia. Oke, tadi Edi mau tambahkan, ya silakan, Di. Ya. Nah, ini kalau bicara setan agak mirip orang Yahudi ya, teman-teman, yang percaya mengenai kedatangan Mesias. Tapi ketika Mesias itu datang, mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya dengan Mesias yang datang? Padahal Mesias itu dinanti-nantikan. Mereka percaya Mesias, ya. Dan Mesias itu akan datang berdasarkan nubuatan dan lain-lain ya, teman-teman. Tapi ketika Mesias itu datang, mereka tidak percaya. Kenapa demikian? Karena mereka punya konsep sendiri tentang Mesias. Nah, begitu juga dengan Lucifer. Jadi, kalau kita lihat Lucifer, teman-teman, ini pun sama sebenarnya. Lucifer percaya Tuhan, tapi Lucifer punya konsep sendiri tentang Tuhan. Dan ini memungkinkan ya, ini memungkinkan Lucifer tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dia sendiri punya gambar sendiri, Tuhan itu seharusnya bagaimana gitu. Dan ini sebenarnya adalah sebuah misteri yang kemudian Lucifer sendiri percaya dengan pikirannya sendiri. Dan inilah yang menyebabkan banyak sekali yang mengikuti Lucifer ya. Konsep-konsep tentang Tuhan itu seperti apa. Jadi ketika manusia pada akhirnya dibinasakan, ya itu memang
prinsipnya karena tidak percaya, karena mereka mengikuti ya dusta yang dibentuk sendiri entah oleh pikiran sendiri atau Lucifer. Oke, itu aja, Li. Terima kasih. Ya, thank you, Bing. Oke, mungkin ada lagi yang utama. Ya, silakan, Pak Estrom. Terima kasih. Ya. Sepertinya ini menarik. Jadi, ya, selama ini saya pelajari, saya renungkan juga kenapa iblis itu harus binasa. Sebenarnya api neraka itu disiapkan hanya khusus untuk iblis, bukan untuk manusia sebenarnya. Kita lihat bahwa penolakan iblis itu bukan cuma di dunia ini, tapi sudah di surga. Berawal dari surga, dosa itu berasal pertama dari surga karena perbuatan kekerasan hati daripada iblis atau Lucifer, yang karena dia menolak akan jadi iblis lah dia sebenarnya. Dan kita lihat bahwa kenapa satu hal yang harus kita ingat bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa ada orang yang tidak percaya yang akan mati bersama-sama dengan iblis. Saya rasa itu terlalu konfrontal kalau kita bisa katakan sekarang. Kenapa? Karena pintu kasihan belum tertutup. Tuhan tidak mau dia punya pengorbanan itu, penebusannya itu sia-sia untuk manusia. Justru kita harus berdoa lebih keras, bekerja lebih keras, melayani dengan sungguh-sungguh, supaya mereka yang di dalam kegelapan ini pun memperoleh kemurahan Tuhan, keselamatan. Itu kan tujuan Tuhan sebenarnya. Kalau kita bersama dengan Kristus, kita harus memiliki satu pikir, sekerjasama dengan Kristus. Makanya kenapa Tuhan sekarang dia mengutus para malaikatnya untuk bersama-sama dengan manusia untuk dalam pekerjaan penyelamatan jiwa sebenarnya. Ini yang penting untuk kita, karena kalau kita bicara tentang iblis, ya dia punya masa sudah habis, dia sudah game over dia. Setelah Yesus mati di kayu salib, maka pengasihan untuk dia selamat itu tidak bisa lagi. Makanya Yesus katakan bahwa api neraka itu ke iblis, bukan untuk manusia. Walaupun pada akhirnya kita ketahui bahwa ada orang yang demikian, tapi kita tidak seharusnya berada di pihak yang itu untuk membicarakan, karena kita bukan hakim. Yang wajib hakim hanya Tuhan. Dan kita wajib untuk mendoakan dan mengharapkan kebaikan orang itu sebenarnya. Orang berpaling kepada Kristus itu sebenarnya positifnya kita sebagai pengikut Kristus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Esro. Jadi, iya betul ya. Jadi sama seperti Tuhan menginginkan semua orang untuk diselamatkan. Tidak ada yang Tuhan mau untuk binasa ya. Semua manusia Tuhan mau untuk selamatkan. Makanya Injil ini, poin Injil adalah untuk semua orang, tak terkecuali. Baik orang kaya, orang miskin, berpendidikan, tidak berpendidikan, semua Injil itu diberikan. Dan Injil itu adalah apa? Kuasa untuk menyelamatkan. Dan berarti Tuhan mau semua orang diselamatkan. Tidak ada yang dia mau untuk binasa ya. Tidak ada yang mau. Mungkin cuma manusia yang mau, kalau ada tidak senang satu sama lain, saya mau musuh saya itu binasa, saya selamat. Tetapi itu bukan pikiran Kristus. Makanya kalau misalnya Kristus tinggal dalam diri kita, seperti misteri Injil tadi itu, pikiran kita adalah pikiran Kristus, bahkan musuh kita pun kita mau untuk selamat ya. Jadi makanya kita bisa lihat ya dari buahnya. Jadi kita semua mau untuk diselamatkan. Walaupun kita tahu akhirnya akan ada dua kelompok ya, seperti yang dibilang ini, akan ada dua kelompok yang percaya dan tidak percaya. Dan kita sekarang ini untuk apa? Tujuan kita untuk belajar saat ini adalah untuk membuat semua orang apa? Percaya dan semua orang bisa diselamatkan. Itulah tujuan kita semua ya. Tujuan itu. Amin. Oke, kita lanjut ya. Ini sebentar lagi 8:30 kita akan siap bekerja. Mungkin ini waktu paragraf terakhir ya, kita akan baca. Awal dari warisan. Sekarang mari kita kembali ke pasal pertama dari Efesus. Di sana kita belajar bahwa di dalam Kristus kita ditentukan untuk diadopsi menjadi anak-anaknya. Dan jika kita adalah anak-anak, kita adalah ahli waris Tuhan. Ahli waris bersama dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, di dalam Kristus kita telah memperoleh warisan. Karena dia telah memperoleh kemenangan
dan duduk di sebelah kanan Bapa, menunggu waktu ketika musuh-musuhnya dijadikan tumpuan di kakinya, dan segala sesuatu ditundukkan di bawah Dia. Fakta bahwa warisan kita di dalam Dia sama pastinya dengan fakta Dia yang menang. Sebagai jaminan dari warisan yang kita miliki dalam Dia, Dia telah memberikan Roh Kudus. Roh Kudus adalah kealamian dari warisan itu. Karena itu diberitahukan betapa kayanya kemuliaan warisan itu. Kita lanjut ya. Roh Kudus adalah penjamin. Roh adalah wakil Kristus. Karena itu, Roh yang berdiam dalam manusia adalah Kristus di dalam manusia. Pengharapan akan kemuliaan. Dan Kristus di dalam manusia adalah kuasa penciptaan dalam diri manusia yang menciptakan mereka ciptaan baru. Roh diberikan menurut kekayaan kemuliaannya, dan itu adalah ukuran kuasa yang dengannya kita harus dikuatkan. Jadi kekayaan, kemuliaan, warisan yang diberitahukan melalui Roh, tidak lain adalah kuasa yang dengannya Tuhan akan menciptakan segala sesuatu baru oleh Yesus Kristus. Seperti pada mulanya, dan dengannya Ia akan menciptakan manusia baru, sehingga Dia bisa dilayakkan untuk warisan yang mulia itu. Demikianlah ketika Roh diberikan kepada mereka dalam takaran yang paling penuh, mereka akan merasakan firman Tuhan yang baik dan merasakan kuasa-kuasa dari dunia yang akan datang. Ya, aduh, ini luar biasa ya, saudara-saudara. Ini adalah warisan. Jadi kita adalah anak-anak Allah, Kristus adalah Allah, dan kita juga anak-anaknya ya, anak-anak Tuhan. Jadi kalau Kristus adalah ahli waris, kita juga adalah ahli waris. Makanya yang dibilang kita adalah ahli waris bersama dengan Kristus. Jadi apa yang Kristus miliki, kita juga bisa miliki. Wah, ini luar biasa sekali ya. Coba kita renungkan apa yang Kristus miliki, kita juga bisa miliki. Dan satu hal yang paling penting adalah ketika Kristus miliki Tuhan di dalam dirinya, kita juga bisa memiliki Tuhan dalam diri kita ya. Ini sangat luar biasa. Coba kita renungkan ya waktu ketika Kristus di dunia ini, kita tahu Kristus adalah sebagai contoh apa yang Dia lakukan di dunia, sebagai contoh bagi kita yang hidup di dunia ini. Jadi ketika Dia menolong orang, contoh bagi kita adalah bagaimana kita bisa menolong orang lain. Ketika Dia mengampuni musuh, kita juga menjadi contoh bagi kita bagaimana kita bisa mengampuni musuh-musuh kita. Segala sesuatu yang dilakukan adalah contoh bagi kita. Tetapi pernah nggak kita berpikir ya, Dia bikin itu, apakah kita bisa bikin itu nggak? Akan ada suatu hal yang, aduh, Tuhan bisa bikin itu, tapi Yesus bisa bikin, tapi kayaknya saya nggak mampu bikin. Coba kita lihat ya, kalau kita renungkan kata-kata ini ya, bahwa Kristus adalah anak-anak Tuhan, dan kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak pernah berpikir contoh Kristus sebagai dunia ini adalah bagaimana contohnya Dia, Kristus sebagai manusia, Tuhan berdiam di dalam dirinya. Di mana sebagai manusia ada keilahian di dalam dirinya. Dan inilah yang harus menjadi bagian kita ya, di mana kita sebagai manusia harus ada Tuhan di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mencontohi segala perbuatan baik Kristus hanya oleh salah satu hal ini. Bagaimana Tuhan di dalam diri kita. Tanpa Tuhan di dalam diri kita, untuk hal-hal yang dicontohkan Tuhan di dunia ini, Yesus di dunia ini, kita tidak bisa lakukan. Karena kita sebagai manusia tidak suka akan hal-hal tersebut. Harus ada Tuhan dalam diri kita, yang yaitu sebagai misteri Injil, bagaimana Kristus diam dalam daging, itulah yang bisa melakukan hal itu ya. Dan itu menjadi warisan kita ya. Ketika dunia baru akan menjadi milik kita, itu juga akan dunia baru akan menjadi milik kita sebagaimana yang dijanjikan ya. Karena Kristus juga sebagai pemilik dunia baru ya. Terus dibilang di sini, sebagai jaminan dari warisan yang kita miliki dalam Dia adalah apa? Memberikan Roh Kudus. Terus dibilang Roh Kudus adalah wakil Kristus. Makanya kenapa di akhir zaman dibilang kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Ini adalah apa? Di mana Kristus diam di dalam kita tanpa batas. Bahwa memang Kristus ada di dalam diri kita ya. Ini, dan dibilang
Kristus dalam manusia dan kuasa Kristus. Jadi bukan cuma Kristus secara pribadi yang diam di dalam diri kita, tetapi Kristus beserta dengan kuasa menciptakan dan kuasa apa? Kuasa penebusan. Kita tahu itu sama dengan kuasanya ada dalam diri kita, sehingga kita bisa lihat bahwa kuasa yang ada dalam diri Kristus yang diam dalam diri kita itu juga akan menjadikan kita apa? Menciptakan hati yang baru dalam diri kita. Menciptakan, makanya dibilang segala sesuatu yang baru oleh Yesus Kristus seperti pada mulanya. Seperti yang sebelum manusia yang belum jatuh dalam dosa, dia akan menjadikan kita seperti itu ya. Menjadikan kita hati yang baru dengan kuasa yang sangat besar, kuasa penciptaan dan kuasa penebusan. Oke, mungkin sampai di sini kita punya pembahasan untuk sahabat ini sampai di halaman 36.3 ya. Dan kita akan lanjut pada besok hari oleh Brother Ebing. Oke, mungkin ada tambahan atau pertanyaan untuk materi pembelajaran ini ya sebelum kita tutup. Ada tambahan dari saudara-saudara atau pertanyaan? Ya, Iya. silakan Brother Ebing. Ya. Jadi teman-teman, di sini kita bisa bilang mungkin pendekatan Roh Kudus itu seperti uang muka untuk dipastikan bahwa semuanya pasti akan dibayar gitu. Iya, betul. Nah, Jadi ketika kita memiliki Roh Kudus ya, ketika kita memiliki Roh Kudus, jaminan ya. Tuhan memastikan kepada kita untuk memiliki semuanya. Jadi kepastian Tuhan memberikan kita semua warisan yang dijanjikannya itu dipastikan dari ketika Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi teman-teman, ini luar biasa sebenarnya. Bagaimana kita mendapatkan satu jaminan dari dunia yang akan datang. Bagaimana kita mendapatkan satu kepastian mengenai keselamatan yang akan datang. Itu diberikan dalam bentuk pemberian Roh Kudus kepada kita. Jadi ketika Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita, kita menyadari itu adalah representasi Kristus yang diam di dalam diri kita. Itu sebenarnya kepastian Tuhan akan membuat atau memberikan semua yang Dia janjikan. Wah, ini luar biasa sebenarnya. Iya. Oke, itu aja, Li. Terima kasih. Thank you, Bing. Mungkin ada yang lain lagi, saudara-saudara? Ini Roh Kudus. Kalau kita kayaknya mau beli rumah atau kendaraan, ini uang tanda jadi bahwa pasti kita akan beli itu ya. Atau ya kalau kita beli kendaraan atau rumah, ini uang tanda jadi kita kasih dengan jaminan bahwa kita akan pasti beli itu rumah atau kendaraan itu ya. Ini luar biasa. Ini dengan jaminan dia kasih apa? Roh Kudus ya. Oke, silakan brother. Pak Esro, Jadi silakan. terima kasih. Jadi saya di dalam diri saya pikirkan begini bahwa Roh Kudus adalah salah satu oknum terakhir daripada hal-hal yang terakhir untuk menyatakan siapa Allah sebenarnya di dalam kehidupan kita. Karena sesudah Dia nggak ada lagi. Nggak ada kenapa di pertobatan kalau tanpa Dia. Jadi ini kekuatan Tuhan yang melalui firman-Nya yang ditumbuhkan melalui kuasa Roh Kudus. Injil itu bertumbuh karena Dia yang ada di dalam diri kita. Makanya Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi salah satu hal yang Tuhan mau adalah mungkin kita tidak bisa melihat sebagaimana murid-murid awalnya bisa melihat wajah Tuhan, wajah Kristus. Tapi kita bisa melihat melalui jemahan Tuhan melalui Roh Kudus yang luar biasa itu, yang masing-masing pasti kita akan merasakannya. Karena tidak ada pertobatan tanpa Dia. Saatnya ketika semua orang ini datang kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pun bekerja keras untuk masing-masing kita, untuk setiap orang. Jadi justru dengan Roh Kudus lah itu kita bisa mengetahui bahwa
kenapa Kristus sekarang berada di surga? Setelah penyalibannya, setelah penebusannya, kenapa? Justru dengan Yesus berada di surga, kita bisa memiliki pengharapan. Kenapa? Karena Yesus itu turut merasakan keadaan kita. Dia datang untuk menunjukkan teladan, dan dia kembali untuk tetap merasakan keadaan kita. Itulah Tuhan kita, itulah Yesus sebenarnya. Yang aku rasakan melalui penjelasan lebih dalam oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Terima kasih. Terima Iya. kasih. Puji Tuhan ya. Terima kasih. Jadi saudara-saudara, sampai di sini mungkin pelajaran kita saat ini. Biarlah pelajaran pada sahabat ini menjadi bagian kita ya, di mana biarlah kita menjadi orang-orang yang mau percaya akan kuasa Injil ini, kuasa yang bisa menyelamatkan, dan kuasa itu yaitu kuasa Yesus atau Yesus itu sendiri akan mau tinggal dalam diri kita dan menjadikan hati kita baru. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar terus ya, supaya kita tahu bagaimana juga perjalanan bangsa Israel, bagaimana Abraham bisa mempercayai akan hal itu. Mungkin menjadi bagian kita sendiri, kita sudah tahu ini kuasa Tuhan seperti ini. Kemauan Tuhan untuk kita selamat seperti apa. Segala sesuatunya sudah diberikan, sudah direncanakan supaya kita selamat. Dan rencana Tuhan itu sangat sempurna. Cuman kita tahu sayangnya akan ada yang tidak percaya. Makanya nanti kita akan pelajari juga tentang pengalaman bangsa Israel, pengalaman Abraham, bagaimana supaya bisa percaya akan janji yang diberikan ini, yaitu Tuhan bisa tinggal dalam diri kita. Karena inilah salah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita ya. Dan biarlah kita terus berdoa agar kita bisa mengerti akan pelajaran ini, karena pelajaran ini sangat penting. Bagaimana Tuhan bisa tinggal dalam diri kita ini. Ini mungkin sepertinya teori ya, teori, tapi bagaimana ini bisa menjadi kenyataan dalam diri kita masing-masing. Baik, sampai di sini pelajaran kita akan lanjutkan besok. Kita akan tutup dalam doa.